dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pengenalan komputer. Nah, setiap dari kita pasti pernah mendengar kata komputer ya. Komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Jadi dengan menggunakan komputer ini udah pasti kita harus mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, jenis-jenis komputer yang ada di pasaran pada saat ini ya. Yang pertama ini personal komputer atau disingkat PC, bentuknya seperti ini. Kemudian laptop yang ini. Kemudian ada satu lagi mikrokomputer. Ini mikrokomputer ini sangat kecil seukuran dengan tablet ya, ini bisa dimasukkan ke dalam saku celana kita. Elemen komputer ada 3. Yang pertama hardware atau perangkat keras. Yang kedua software atau perangkat lunak. Yang ketiga brainware atau pengguna komputer. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware adalah kumpulan komponen fisik yang menyusun perangkat komputer. Jadi di dalam komputer yang kita gunakan sehari-hari ya, di dalam komputer ini ya, ada personal komputer, laptop ataupun mikrokomputer. Di dalamnya itu ada alat-alatnya. Alat-alatnya yaitu yang pertama hardware. Hardware itu ada jenis-jenisnya. Ada yang bentuknya, ada yang disebut sebagai prosesor, RAM atau read access memory, hard disk, VGA atau video graphic array. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari penggunanya. Software terbagi 3, operating system, programming language, dan application software. Operating system adalah software yang digunakan. Ini operating system adalah sistem yang digunakan untuk menjalankan hardware komputer. Application software adalah software yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari. Programming language adalah software yang digunakan untuk membuat program tertentu. Nah, jadi inilah tiga jenis software atau perangkat lunak ya, operating system, yaitu sistem yang digunakan untuk menjalankan hardware komputer. Application software adalah software yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari. Programming language adalah software yang digunakan untuk membuat program tertentu. Nah, di dalam operating system ini ada Windows, ada Linux, ada macOS, Android, MS-DOS, dan sebagainya. Kalau dalam application software,
Di sini ada yang digunakan untuk mengedit foto, merekam video, kemudian mengedit lagu dan sebagainya. Programming language, nah di sini ada contohnya, ada C++, SQL, MATLAB, C, HTML, Ruby, PHP, Java dan sebagainya. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah pemakai atau operator komputer. Terbagi atas 4, sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Brainware sistem analis ya, ini merancang suatu sistem. Berarti merancang, memikirkan dari awal sampai akhir apa yang dibutuhkan untuk suatu sistem. Kemudian programmer adalah orang yang membuat suatu program aplikasi. Kalau operator adalah orang yang menggunakan aplikasi tertentu. Kalau administrator mengelola sistem komputer pada suatu jaringan. Nah, jadi kalau misalkan Pak Budi mau merancang suatu sistem komputer di kantornya, maka Pak Budi akan memperkerjakan seorang sistem analis atau beberapa orang sistem analis untuk membuat apa saja yang dibutuhkan. Bagaimana komputer yang dibutuhkan, kemudian internet yang dibutuhkan, apa-apa saja hardware yang dibutuhkan. Nah, ini semuanya dikerjakan oleh sistem analis. Lalu setelah dikerjakan oleh sistem analis, Pak Budi membutuhkan aplikasi. Aplikasinya itu aplikasi tertentu, bukan aplikasi umum ya, tapi aplikasi khusus yang digunakan untuk kantornya saja, untuk kegiatan kantornya. Nah, program tersebut dikerjakan oleh programmer. Nah, setelah program tersebut selesai, maka program tersebut akan digunakan oleh operator. Jadi operator ini menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer ini. Lalu Pak Budi juga membutuhkan administrator, yaitu orang-orang yang dapat mengatasi semua kesalahan atau error ketika komputer-komputer dalam kantor Pak Budi itu digunakan. Nah, jadi di sini ada keterkaitan antara software, hardware, dan brainware. Jadi, tiga bagian komputer ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah. Fungsi komputer, yang pertama sebagai data input. Input itu artinya menerima, jadi menerima informasi atau data dari sumber lain. Yang kedua, data processing. Data processing berarti melakukan pengolahan data. Yang ketiga, data output. Output itu berarti hasil, menghasilkan informasi. Data storage. Storage itu artinya menyimpan, jadi tempat untuk menyimpan data. Yang terakhir adalah data movement. Movement itu berarti perpindahan, yaitu memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Komponen komputer ada 3. Yang pertama komponen input atau disebut sebagai input unit. Yang kedua komponen proses atau disebut sebagai processing unit. Yang ketiga, komponen output atau disebut sebagai output unit. Komponen input berfungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang diberikan pada komputer. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada key punch, keyboard, touchscreen, light pen, trackpad, trackball, mouse, scanner, mikrofon, OCR.
Nah, sebagai contoh ya, kalau keyboard ya. Kalau keyboard itu berarti kita menekan tombol keyboard sehingga bisa kita lihat di layar monitor itu muncul huruf. Kalau mouse ya ini digunakan untuk mempermudah pergerakan mouse pointer. Nah, jadi inilah input unit, yaitu memberikan perintah. Perintahnya itu akan diproses oleh komponen proses. Jadi komponen proses ini untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna komputer. Jadi brainware itu menggunakan komponen input lalu diproses oleh komponen proses. Komponen proses ini ada yang berupa prosesor, kemudian ada yang berupa VGA card, motherboard, kemudian RAM, sound card, dan sebagainya. Komponen output berfungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Jadi semua data-data yang kita proses itu akan menghasilkan informasi. Informasinya bisa dilihat melalui monitor. Ini berarti dapat kita lihat secara visual ya melalui monitor. Kalau printer berarti dapat kita cetak, kalau speaker berarti kita dapat mendengarkan suara, headset juga kita dapat mendengarkan suara, proyektor berarti melihat tampilan secara visual yang diperbesar. Kalau plotter ini mesin cetak yang besar. Nah, demikianlah untuk pembelajaran pengenalan komputer pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.